Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Injil Yohanes. Dan saat ini kita akan membahas Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai yang ke-52. Saya beri judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa, kekuatan dan pengurapan daripada-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami, mengajar kami. Kami mau siap diperbarui, pikiran kami diperbarui dan perilaku kami mau ubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu khususnya supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat ini di dalam Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Ayat 45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Ayat 49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat ke-50, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Ayat yang 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Di ayat 45 dan 46, para penjaga ini, mereka adalah penjaga bait Allah yang di ayat sebelumnya, di ayat 32, diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus. Nah, tetapi mereka kembali dengan tidak menangkap Yesus, dengan tangan kosong karena mereka takjub dengan apa yang dikatakan Yesus. Mereka berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Nah, ungkapan ini menyiratkan bahwa perkataan Yesus yang mengandung kasih, kebenaran, dan kuasa menggetarkan hati banyak orang, termasuk para penjaga bait Allah yang awalnya diperintahkan untuk menangkap Yesus. Nah, perkataan Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat ketika mengajar. Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak menghidupi, sehingga tidak adanya wibawa atau otoritas atau kuasa di dalam penyampaian ajarannya. Berbeda dengan Yesus yang penuh kuasa, penuh kasih. Karena Yesus sendiri pun juga adalah Sang Firman Allah, Sang Allah itu sendiri. Dan ia menghidupi firman. Mendengar apa yang dikatakan para penjaga bait Allah, pemimpin agama Yahudi itu langsung melawan dengan mengatakan, "Apakah kamu juga disesatkan?" Bukannya takjub, heran, bagaimana mungkin para penjaga ini bisa mengatakan hal demikian. Tetapi langsung mengatakan, "Apakah kamu juga disesatkan?" Para pemimpin agama Yahudi khawatir jika para penjaga bait Allah itu menjadi percaya kepada Yesus dan tidak berpihak kepada mereka. Sehingga dengan arogan
dengan sikap yang arogan mereka langsung menuduh para penjaga itu disesatkan. Dengan arogan pula mereka menganggap bahwa tidak ada seorang dari pemimpin agama Yahudi atau orang-orang Farisi yang dianggap terpelajar dan terhormat bisa percaya kepada Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus dianggap sesat dan tidak mengenal hukum Taurat. Maka bagi para pemimpin agama Yahudi, orang banyak itu yang percaya kepada Yesus dianggap terkutuk karena tidak mengenal hukum Taurat. Nah, tanpa mereka sadari, sebenarnya sebagian dari pemimpin agama Yahudi ada yang percaya kepada Kristus, namun terlalu takut untuk mengakuinya. Yohanes 12 ayat 42. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga mulai 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan put out of the synagogue. Jadi diusir dari sinagog, tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Kondisi seperti ini tidak jarang kita temui, di mana sebenarnya ada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi takut untuk mengakuinya, takut untuk menunjukkannya, tetapi sebenarnya ingin mengenal Yesus Kristus itu. Beberapa alasan orang takut mengakui Yesus di hadapan orang. Yang pertama, penolakan sosial atau penganiayaan. Inilah yang membuat orang menjadi takut di dalam mengakui kepercayaannya, imannya kepada Yesus Kristus di hadapan orang. Yohanes 12:43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sebetulnya percaya kepada Yesus tidak berani mengakui di halayak umum, karena nanti akan dianggap bagaimana mungkin orang yang dianggap terpelajar kok bisa percaya kepada masyarakat sipil biasa. Kehormatannya nanti akan turun. Nah, ini mereka lebih suka akan kehormatan manusia. Inilah yang membuat orang itu takut mengakui Yesus, karena akan dilakukan atau menerima penolakan sosial, bahkan penganiayaan. Yang kedua, alasan orang takut mengakui Yesus di hadapan orang, tawaran dunia lebih dalam tanda kutip menarik. Matius 19 ayat 22-23. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, dikatakan pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ini perikop ini atau ayat ini adalah ketika ada seorang muda kaya raya, baik ya, yang dia mengikuti melaksanakan hukum Taurat ya, dengan taat gitu. Wah, nyaris sempurna gitulah di hadapan manusia itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini maksudnya adalah orang yang terikat oleh kekayaan itu akan sulit untuk masuk dalam kerajaan surga. Pemuda kaya ini responnya langsung pergi dengan sedih. Bukan langsung taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Tidak. Tetapi responnya bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin ia lakukan. Nah, inilah dua atau beberapa alasan orang takut mengakui Yesus di hadapan banyak orang. Berbeda dengan Nikodemus, berbeda, yang merupakan salah satu dari pemimpin agama Yahudi dan dia seorang Farisi.
setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan dalam dirinya. Memang tidak banyak catatan mengenai Nikodemus di dalam Alkitab, tetapi perubahan yang dia alami merupakan gambaran yang indah mengenai proses perjumpaan dengan Yesus. Mengubah paradigma, mengubah sikap hati, mengubah pribadi ketika Nikodemus itu berjumpa dengan Yesus. Proses perubahan Nikodemus yang pertama, Nikodemus bertemu Yesus secara diam-diam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nikodemus pertama kali dicatat dalam Alkitab pada Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ketika ia ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Saat pertama kali Nikodemus menjumpai Yesus itu di saat atau di waktu malam hari, bukan di siang hari, gitu ya. Ketika ramai di bait Allah, gitu. Tidak, tapi di waktu malam hari. Nah, pemilihan waktu bertemu di malam hari ini memiliki dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, ia takut. Sebetulnya dia juga takut terhadap pemimpin Yahudi jika terlihat bersama Yesus. Bisa jadi ia akan dikucilkan atau dimusuhi para pemimpin Yahudi yang lain karena dianggap mendekati orang yang dianggap oleh pemimpin agama Yahudi itu musuh, yang telah mengacaukan bisnis para pemimpin agama Yahudi. Ya. Sebelumnya di Yohanes 2 ayat 14 sampai 16, Yesus pernah memporak-porandakan pasar dadakan di bait Allah gitu ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, yang di atas adalah gambaran bait suci, di mana orang-orang non-Yahudi yang ingin belajar agama Yahudi, itu dia hanya di halaman gitu ya, yang namanya Court of the Gentiles. Gentiles ini adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak boleh masuk ke bait suci, tetapi hanya di pekarangannya aja, di halamannya. Nah, di halaman inilah tempat yang harusnya orang-orang non-Yahudi belajar agama, belajar Taurat, tetapi malah dijadikan tempat bisnis, berjualan untuk mencari keuntungan bagi para pemimpin agama Yahudi. Jadi kalau orang itu mau bayar, mau mengadakan korban bakaran, bawa lembu sendiri, itu dicek dulu, nggak boleh ini sembarangan, harus yang sempurna, bahkan tidak boleh ada noda sedikit pun. Kalau ada, tidak boleh dipakai untuk korban, harus beli lembu yang ada di bait Allah ini. Nah, lalu uang yang dipakai untuk bertransaksi harus uang yang khusus dibuat oleh para pemimpin agama Yahudi ini. Nah, ini sebuah praktek korupsi di bait suci yang dilakukan para pemimpin agama Yahudi, yang mana Yesus memporak-porandakan ini. Marah, bagaimana mungkin tempat untuk orang datang kepada Tuhan malah dipakai untuk bisnis. Nah, Yesus marah, dan inilah yang membuat para pemimpin agama Yahudi memusuhi Yesus. Nah, kemungkinan yang pertama inilah yang mungkin membuat Nikodemus memilih tempat berjumpa itu malam hari. Saat berjumpa dengan Yesus itu malam hari. Ya, karena
biar tidak ketahuan orang, sepi gitu ya. Karena dia pun sebetulnya masih takut kalau dikucilkan bagaimana, nanti nama baiknya bagaimana, kehormatannya sebagai orang Farisi, pemimpin agama itu bagaimana nanti kata orang, kata imam-imam kepala yang lain. Ada ketakutan di dalam diri Nikodemus. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, kenapa Nikodemus berjumpa pada saat malam hari. Kemungkinan yang kedua adalah ia memiliki ketulusan untuk melakukan percakapan pribadi yang serius dan mendalam, sehingga harus jauh dari keramaian. Ya. Malam hari, tenang, tidak jauh dari keramaian gitu ya. Dari suara bising. Nah, saat itu memang sedang ada perayaan hari raya Paskah. Sehingga suasana di jalan-jalan dan kawasan Bait Allah itu begitu ramai. Nah, maka inilah alasan yang kedua kenapa di Nikodemus malam hari berjumpa dengan Yesus adalah supaya ada waktu yang khusus, yang pas untuk melakukan percakapan yang mendalam. Betul-betul Nikodemus itu tulus mau belajar. Jadi butuh konsentrasi, ketenangan. Yesus mengajarkan tentang kelahiran baru ketika itu. Dalam roh untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak saudara sekalian bisa membacanya di Yohanes 3 ayat 3 sampai ke 18. Meskipun dalam kondisi takut terhadap pemimpin Yahudi, Nikodemus tidak menyurutkan kerinduannya untuk berjumpa dan mengenal Yesus. Nah, ini mungkin memang Nikodemus takut, tetapi ketakutannya itu tidak mengurungkan niatnya, tidak menyurutkan kerinduannya untuk berjumpa dengan dan mengenal Yesus. Dia menggunakan cara bagaimana saya harus berjumpa dengan Yesus, saya mau belajar, mau mengenal, mau mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, dan mau percaya kepada Yesus. Ini respon yang baik. Memang di awal pasti ada perasaan takut. Bagi sebagian orang yang meninggalkan kepercayaannya yang lama, kemudian mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, diam-diam dulu supaya karena takut kalau dikucilkan. Ya, manusiawi. Tetapi jangan ketakutan itu, resiko dikucilkan itu menjadi alasan untuk mengurungkan niat mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Belajar dari pribadi Nikodemus, meskipun ada perasaan takut terhadap resiko yang timbul dari perjumpaannya dengan Yesus, lantas tidak membuatnya urung mengenal Yesus. Ia mencari cara untuk tetap bisa berjumpa dan mengenal Yesus. Ada orang yang penasaran sebetulnya, ingin belajar agama Kristen, ingin mengenal Yesus siapa, tetapi takut dengan keluarganya, takut dengan intimidasi komunitasnya. Nanti jangan masuk Kristen ya, wah ditakut-takutin begini. Itu kadang orang mendapatkan perilaku yang seperti itu sudah surut niatnya untuk mengenal Yesus. Belajar dari Nikodemus. Ya. Bukannya Nikodemus menghampiri Yesus tidak ada resiko, ada, tetapi dia tetap berjumpa dengan Yesus untuk mengenal Yesus Kristus. Yang kedua, Nikodemus angkat bicara membela Yesus. Nah, ini mulai nih, bukan diam-diam lagi nih. Nah,
mulai berbicara, ya, menyatakan. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, Nikodemus ini ada keyakinan dan keberanian yang timbul dalam dirinya untuk menyatakan kebenaran. Karena dia bertemu pribadi yang benar. Ketika para pemimpin agama Yahudi ingin menangkap dan menghukum Yesus, Nikodemus ini menunjukkan pembelaannya terhadap Yesus meskipun tidak secara eksplisit, ya, tidak secara terang-terangan gitu ya, tetapi secara implisit. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, ini berkaitan dengan perjumpaan yang pertama secara diam-diam. Nikodemus berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ini pembelaan yang memang tidak terang-terangan, tidak frontal. Dia menggunakan perintah hukum Taurat. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Tidak, sebelum ada saksi gitu maksudnya itu. Nikodemus mengingatkan para pemimpin agama Yahudi yang merasa menguasai hukum Taurat dengan aturan hukum Taurat dalam menghukum seseorang. Pemimpin agama Yahudi ini yang merasa menguasai hukum Taurat, ditegur nih, diingatkan dengan hukum Taurat yang dia sudah pelajari. Di dalam Ulangan 17 ayat 4 sampai 6, saya akan bantu bacakan secara cepat. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu bahwa maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Terkadang sikap arogan kita menyalahkan seseorang dengan membabi buta tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal siapa tahu orang itu memang tidak salah. Ini para pemimpin agama Yahudi ini arogan sekali. Langsung mengatakan, apakah kamu juga disesatkan? Tidak ada orang dari kelompok kita itu percaya kepada dia kan? Mana mungkin gitu. Tetapi ternyata Nikodemus mengingatkan dengan hukum Taurat yang mereka anggap mereka kuasai gitu ya. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum ada saksi atas perbuatannya? Hindari vonis tanpa tahu motif. Kita harus tahu dulu. Jangan kita bersikap arogan. Langsung memvonis seseorang itu salah, kamu itu salah dengan cara membabi buta. Jangan. Malu nanti kita. Ketika ternyata orang yang kita vonis secara membabi buta itu tidak ada motif jahat. Hanya kita salah paham. Perkataan Nikodemus secara tidak langsung menegur dengan keras para pemimpin agama Yahudi yang mengutuki orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat. Tetapi nyatanya para pemimpin agama Yahudi yang merasa mengenal dan menguasai hukum Taurat tidak menuruti hukum Taurat dalam menghakimi Yesus. Tidak mau mendengarkan saksi, tidak mau mendengarkan pembelaan Yesus, keterangan Yesus, langsung mau ditangkap, mau diadili. Mereka sendiri tidak menuruti hukum Taurat yang mereka rasa mengenal hukum Taurat, menguasai hukum Taurat.
tapi mereka tidak menuruti atau melakukan hukum Taurat dalam sikapnya terhadap Yesus. Nah, mendengar perkataan Nikodemus, teguran Nikodemus, para pemimpin Yahudi ini bukannya malu dan sadar, malahan mereka menunjukkan sikap arogan mereka dengan marah dan memerintahkan Nikodemus untuk menyelidiki kitab suci. Ayat yang ke-52 dari Yohanes pasal 7. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, sekali lagi memang mereka ini sikapnya arogan sekali, sifatnya arogan. Tidak bisa menerima masukan, kritikan, nasihat, tidak bisa diingatkan, arogan sekali. Sebagai seorang yang terhormat, intelektual, ya, harusnya ketika diingatkan kan, oh iya, ada ya hukum yang seperti ini. Kita harus dengarkan dulu pembelaannya. Oh, kita harus tanya saksi, apakah benar, gitu ya. Tetapi mereka langsung katakan, apakah engkau juga orang Galilea? Wah, ini sudah arogan sekali. Tidak mau salah. Tidak mau disalahkan. Perkataan para pemimpin agama Yahudi kepada Nikodemus justru menunjukkan bahwa merekalah yang harusnya menyelidiki kitab suci. Karena kebencian mereka terhadap Galilea membuat mereka lupa akan fakta sejarah. Mereka mengatakan tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nabi Yunus itu berasal dari Gad Hefer di Galilea, di daerah Galilea, sekitar 5 km di utara Nazaret. Jadi sikap arogannya sebenarnya menunjukkan bahwa mereka inilah yang sebenarnya tidak paham. Karena kebencian menutupi akal sehat mereka. Para pemimpin Yahudi begitu membenci Galilea, ya karena memang ada faktor sejarah, di mana sejak Raja Asyur merebut Galilea di wilayah Israel Utara dan menawan orang-orang di sekitarnya pada tahun 734 sebelum Masehi, Galilea berada di bawah kendali orang-orang non-Yahudi dalam jangka waktu lama, dan lebih banyak orang non-Yahudi yang tinggal di sana. Sehingga cara hidup orang Galilea ini terpengaruh oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, ini yang membuat orang Yahudi Yudea begitu membenci Galilea. Termasuk juga Samaria. Karena dianggap tidak murni. Bukan keturunan Yahudi murni. Nah, karena kebiasaan itu, orang-orang Farisi bersikeras bahwa seorang nabi tidak akan datang dari Galilea, apalagi seorang Mesias. Oleh sebab itu mereka tidak mempercayai Yesus adalah Mesias. Dia tidak bisa terima fakta itu. Karena Yesus berasal dari Nazaret di Galilea. Tidak mungkin ada nabi dari Galilea, apalagi Mesias. Para pemimpin Yahudi ini tidak menyadari dan mungkin tidak mau menyelidiki, suruh Nikodemus menyelidiki kitab suci, tetapi mereka sendiri pun yang memiliki otoritas itu tidak mau menyelidiki, otoritas dalam keagamaan gitu ya. Tetapi tidak mau menyelidiki kitab suci, mengandalkan pengetahuan mereka saja yang terbatas. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di Yudea, kampung halaman Raja Daud, dan bahwa Yesus adalah seorang keturunan Daud. Terkadang sikap arogan kita itu membuat kita menutup mata dengan realita yang ada dan tidak mau mengakui kesalahan ataupun tidak mau mengakui kekalahan.
Nah, seringnya untuk menutupi itu biasanya kita alihkan dengan marah gitu ya. Respon negatif, marah. Supaya nggak malu. Tapi janganlah kita seperti para pemimpin Yahudi ini. Kita belajar dari Nikodemus yang paham betul firman, tahu dan tidak mau bertindak menentang kebenaran. Yang ketiga, Nikodemus mengambil tindakan fisik menurunkan tubuh Yesus dari salib. Nah, dari diam-diam kemudian mulai berani mengatakan, nah ini lalu terang-terangan mengambil tindakan secara fisik, secara nyata. Jika sebelumnya Nikodemus menunjukkan pembelaannya terhadap Yesus secara implisit, secara tidak terang-terangan, sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, Nikodemus itu secara eksplisit, secara terang-terangan di depan umum menunjukkan keberpihakannya kepada Yesus. Yohanes 19 ayat 39 sampai 42. Juga Nikodemus datang ke situ. Ini peristiwa penyaliban Yesus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, memberikan persembahan kepada Yesus. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Secara terang-terangan Nikodemus menyatakan keberpihakannya, kepercayaannya, pembelaannya terhadap Yesus. Nikodemus tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam menyatakan kepercayaannya kepada Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus telah merubahnya dari seorang pencari Yesus secara diam-diam menjadi seorang pembela Yesus melalui perkataan, dan akhirnya menjadi seorang pengikut Yesus yang berani mengambil tindakan secara nyata dalam menyatakan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah Nikodemus ini, di manakah posisi Anda saat ini? Posisi kita saat ini? Apakah saat ini Anda sedang diam-diam ingin mengenal Yesus? Jika iya, jangan urungkan niat untuk mengenal Yesus hanya karena resiko dikucilkan keluarga atau lingkungan. Tapi mengenallah pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang juru selamat yang hidup, yang memberi kita hidup kekal. Apakah saat ini Anda sedang melihat ketidakbenaran di hadapan Anda? Nyatakan dengan berani kebenaran yang Anda terima. Jangan lagi diam, tetapi nyatakan dengan berani. Biarlah kita menjadi pengikut Yesus yang berani mengambil tindakan nyata dalam menyatakan kesetiaan kita. Bukan dengan berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak menyatakannya dengan berani, dengan terang-terangan. Tetapi bila kita boleh berani menyatakan, mengambil tindakan nyata di dalam kita menyatakan kesetiaan kita. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan akan pribadi Nikodemus, di mana ia mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan dalam dirinya mengalami perubahan yang radikal. Yang awalnya dia takut, kemudian menjadi pribadi yang berani menyatakan sikap untuk setia kepada Yesus, kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan,
Kami mau belajar, Roh Kudus bimbing kami, kuatkan kami, beri kami keberanian untuk menyatakan sikap kami secara nyata di dalam kesetiaan kami. Menyatakan kebenaran, mengatakan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Dan hidup kami boleh semakin dibenarkan di dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.